Indonesia ternyata merupakan negara di ASEAN dengan kualitas udara terburuk, jelek banget. Ini menurut laporan World Air Quality Report dari IQ Air, ini di tahun 2022, Indonesia ini paling bawah dari negara-negara ASEAN. Jelek banget udaranya ya. Nah, ini kalau kita lihat kan WHO itu punya standar kualitas udara. Nah, standarnya itu harus memiliki bobot konsentrasi PM-nya itu 2,5 antara dari PM 2,5 itu antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik. Nah, Indonesia kualitas udaranya itu berdasarkan nilainya itu ya 30,4 mikrogram per meter kubik. Jauh banget, 6 kali lipat standar WHO. Data tadi berdampak pada negara ASEAN yang paling ramah lingkungan. Masih di tahun 2022. Indonesia juga di bawah banget. Ini Indonesia ada di urutan entah ke-9 atau ke-10 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negara ASEAN yang paling ramah lingkungan adalah Singapura. Indonesia ada di urutan 9. Artinya Indonesia ini nggak ramah lingkungan. Indonesia berada di urutan ke-164 dari 180 negara. Ini ibaratnya nih urutan ke-10 dari 10. Dengan skor itu 28,20 poin. Nah, Indonesia ini ramah lingkungannya parah banget ya. Ramah lingkungan itu apa sih maksudnya negara yang ramah lingkungan? Kalau berdasarkan teori dari Kemp dan Person tahun 2007, ini menyatakan ramah lingkungan bila proses yang dikembangkan dan dihasilkan sepanjang siklus hidup lingkungan itu menerapkan pengurangan risiko lingkungan dari polusi dan lain-lainnya. Artinya tidak ada dampak negatif, pengurangan risiko dampak negatif dari lingkungan, entah itu karena ada pabrik, pekerjaan, dan lain-lain. Indonesia jelek banget ya. Itu berdampak juga pada tingkat keberlanjutan lingkungan di negara Asia Pasifik masih di tahun 2022. Indonesia kalau kita lihat datanya ini, waduh, Indonesia paling bawah, walaupun ada yang paling bawah ya, tapi Indonesia bawahnya jauh banget nih. Kalau kita lihat ini data laporan dari Environmental Performance Index (EPI) ini tahun 2022, Indonesia ada di peringkat 22 dari 25 negara Asia Pasifik. Sama seperti tadi nih, kalau kita juara 10 dari 10. Masuk 10 besar sih, tapi juara 10 dari 10. Itu rinciannya skor daya hidup ekosistem 34,1, skor kesehatan lingkungan 25,3, dan skor kebijakan mitigasi perubahan iklim itu 23,2 dari 100. Ya kan? Ibaratnya 20 dari 100. Ya ini mirip-mirip 11 dari 100. Tapi saya menyoroti ini agak nggak masuk akal. Ini surveinya entah yang disurvei hanya Jakarta aja atau di mana. Maksudnya gini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara Singapura seperti yang tadi ya, ada Thailand, Singapura, yang paling bagus tadi Brunei Darussalam, Timur Leste malah lebih bagus dari Indonesia. Kalau kita lihat ya, Indonesia ini kan gede banget ya. Kalau kita ukur dari ujung timur sampai ujung barat deh, ujung barat sampai ujung timur, itu kan Indonesia kan luas banget. Kualitas udara yang mana yang paling jelek Indonesia dari negara ASEAN? Indonesia kan masih banyak hutan, masih banyak lahan-lahan kosong, lautannya, lahan-lahan persawahan dan lain-lain. Lihat aja deh, dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Brunei, apalagi Thailand yang hanya satu petak gitu ibaratnya ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kesehatan udara Indonesia harusnya paling bagus karena Indonesia masih banyak lahan kosong, lautannya masih banyak yang kosong. Ini nggak tahu yang survei hanya di Jakarta aja apa gimana. Dari data keberlanjutan lingkungan, ternyata pencemaran lingkungan di Indonesia itu paling besar penyebabnya adalah sampah. Nah, ini juga tidak sesuai atau bertolak belakang dengan kesehatan udara di Indonesia, environmental performance-nya. Sementara pencemaran lingkungan paling gede dari sampah. Tapi tadi dibilang Indonesia paling jelek tuh udaranya. Tapi sumber pencemaran lingkungan ada di sampah. Lalu dari mana ini? Lingkungan kan ada tanah, ada air, ada udara. Ini survei dari Indonesia Environmental dan Energy Center atau IEC. Katanya 40% sumber pencemaran lingkungan itu dari sampah ya, sisanya ada banjir, sungai yang tercemar, pencemaran tanah, abrasi, dan lain-lain. Nah, sampah yang paling besar itu ternyata berasal dari rumah tangga. Bukan saja rumah tangga ya, bukan saja rumah tangga kita biasa, tapi sampah rumah tangga ini termasuk juga UMKM. Karena UMKM adalah home industry. Jadi kenyataan ini
Kalau kita simpulkan sih, survei yang dilakukan tadi, IQR tadi, menurut saya nggak masuk akal. Karena kalau udara kita lihat Indonesia masih banyak lahan kosong. Dan kalau misalnya indikatornya pabrik kan hanya ada di beberapa wilayah Indonesia, ya kan? Banyakkan wilayah yang nggak ada pabriknya daripada wilayah yang ada pabriknya, ya kan? Nah, jadi surveinya nih, apanya yang disurvei? Apa hanya kota Jakarta aja, atau hanya pertambangan, daerah pertambangan aja, atau mana? Surveinya yang lengkap lah, harus adil kan? Kalau Indonesia kita lihat berarti datanya ya dari daratan sampai lautan juga dong. Ini juga nggak sesuai dengan atau bertolak belakang dengan sumber pencemaran lingkungan. Kalau emang Indonesia paling jelek, kalau Indonesia emang paling jelek udaranya, harusnya sumber pencemaran lingkungannya dari udara, bukan dari sampah.